Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, S1 Keperawatan kelas 7A. Saya Leila Dara Rusyida bersama rekan saya Diana Rindriani akan memberikan presentasi mengenai implementasi dan evaluasi keperawatan komunitas. Sebelumnya, saya akan membacakan anggota kelompok saya. Ada Dini Melinda Fitriani Nisa Rahayu, Nur Afifatun Aini, Diana Rindriani, Muhammad Nur Rozak, dan Bliskiana Dwi Ambarwati. Oke, langsung saja kita mulai. Implementasi dan evaluasi keperawatan komunitas. Yang pertama, peran perawat komunitas, yaitu perannya sebagai pelaksana kesehatan, sebagai pendidik, sebagai pemberi konseling, sebagai manajerial, konsultan dan advokator, perawat kesehatan masyarakat sekolah, dan perawat kesehatan di rumah atau hospice care. Kemudian fungsi perawat komunitas. Fungsi independen. Kemudian fungsi perawat komunitas. Yang pertama ada fungsi independen, yaitu fungsi di mana seorang perawat melaksanakan perannya secara sendiri, tidak tergantung pada orang lain atau tim kesehatan lainnya. Perawat harus dapat memberikan bantuan terhadap adanya penyimpangan atau tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, baik bio, psiko, sosio, atau kultural maupun spiritual. Kemudian yang kedua ada fungsi dependen, yaitu kegiatan ini dilakukan dan dilaksanakan oleh seorang perawat atas instruksi dari tim kesehatan lainnya, meliputi dokter, ahli gizi, radiologi, dan tim kesehatan lainnya. Yang ketiga ada fungsi interdependen, yaitu fungsi ini berupa kerja tim yang sifatnya saling ketergantungan, baik dalam perawatan maupun kesehatan. Kemudian yang selanjutnya, etika keperawatan kesehatan komunitas. Etika keperawatan kesehatan komunitas adalah pengambilan keputusan berdasarkan moral, pengetahuan tentang hak klien dan bertanggung jawab profesi. Hak klien atas kesehatannya merupakan hak yang bersifat alami, di mana setiap masyarakat berhak memperoleh derajat kesehatan yang seoptimal mungkin. Hak atas pelayanan kesehatan merupakan hak untuk mendapatkan pelayanan atas barang dan jasa kesehatan yang berupa hak untuk mendapatkan pelayanan yang terhormat, hak memperoleh informasi pengobatan yang lengkap, informasi untuk suatu persetujuan, penolakan pengobatan, minta dilayani, penolakan partisipasi riset, kesinambungan pelayanan, dan informasi tentang peraturan. Selanjutnya, dasar pemikiran dan tujuan etika keperawatan profesi keperawatan. Dasar pemikiran etika. Etika adalah kode perilaku yang berhubungan dengan apa yang baik dan apa yang tidak baik, dengan kewajiban moral, prinsip benar dan salah dalam suatu tindakan didasarkan perilaku yang bersumber pada moral. Sanksi yang diberikan bukan sanksi hukum, tetapi sanksi moral. Tujuan etika profesi keperawatan yaitu A. Menciptakan kepercayaan klien pada perawat, B. Menciptakan kepercayaan sesama perawat, C. Menciptakan kepercayaan masyarakat pada profesi perawat. Selanjutnya, kode etik keperawatan sebagai kerangka pikir untuk mengambil keputusan dan tanggung jawab kepada masyarakat, anggota tim kesehatan lain, dan profesi. Perilaku personal perawat yang berkaitan dengan kode etik yaitu A. Perawat melaksanakan pelayanan dengan menghargai derajat manusia, tidak membedakan kebangsaan. B. Perawat melindungi hak klien melibatkan dirinya terhadap hal yang relevan dengan asuhan keperawatan. Tanggung jawab berhubungan dengan kode etik yaitu yang pertama, tanggung jawab terhadap tugas berupa promotif dan rehabilitatif. Yang kedua, tanggung jawab terhadap orang lain, yaitu menghargai anggota masyarakat.
tanggung jawab profesi, yaitu kewajiban terhadap kode etik dan kejujuran atau veracity. Untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami yang bernama Diana Rindriani. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, prinsip dasar dalam keperawatan kesehatan komunitas yaitu ada 1. Keluarga adalah unit utama dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Yang kedua, 4. Tingkat sasaran dalam pelayanan perawatan kesehatan masyarakat yaitu ada individu, ada keluarga, kelompok. Nah, untuk kelompok itu khusus dan masyarakat ya. Yang ketiga ada perawat kesehatan masyarakat dalam bekerja selalu mengikutsertakan partisipasi masyarakat dan menanggulangi masalah kesehatan mereka sendiri. Yang keempat ada pelayanan kesehatan dan keperawatan yang diberikan lebih menekankan pada upaya promotif dan preventif dengan tidak melupakan upaya kuratif dan rehabilitatif. Untuk prinsip etika dalam keperawatan kesehatan komunitas, yaitu ada prinsip kebaikan, prinsip autonomi seperti tingkat kesadaran, usia, penyakit, lingkungan rumah sakit, dan ekonomi. Yang terakhir ada kejujuran atau veracity. Untuk standar praktik keperawatan, menurut ANA pada tahun 1974, standar praktik perawatan komunitas itu ada 8. Yang pertama, pengumpulan data status kesehatan klien sistematik dan terus-menerus. Yang kedua, menegakkan diagnosa dari data. Yang ketiga, perencanaan atau menentukan tujuan mau bagaimananya. Yang keempat, diprioritaskan pemberian keperawatan. Yang kelima, pemberian tindakan keperawatan seperti ada promosi, menjaga, dan perbaikan. Yang keenam, tindakan keperawatan dalam membantu klien meningkatkan kesehatan. Yang ketujuh, kemajuan klien terhadap pencapaian tujuan. Dan yang terakhir, 8, tindakan keperawatan pengkajian secara kontinu. Nah, untuk tatanan praktik perawatan komunitas, yaitu kesehatan komunitas sangat luas, karena pada semua tatanan perawat komunitas dapat memberikan pelayanan dengan penekanan tingkat pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Jadi perawat yang bekerja di komunitas dapat bekerja sebagai perawat keluarga, perawat sekolah, perawat kesehatan kerja, atau pegawai gerontologi. Untuk perawat keluarga, perannya itu pelaksanaan asuhan keperawatan keluarga, berpartisipasi dan menggunakan hasil riset, mengembangkan dan melaksanakan kebijakan di bidang kesehatan, kepemimpinan, pendidikan, case management, dan konsultasi. Nah, untuk perawat kesehatan sekolah itu fokus utamanya itu sekolah adalah siswa dan lingkungan, dan sasaran penunjang ada guru dan kader. Nah, untuk kesehatan kerja itu mengaplikasikan praktik keperawatan dalam upaya memenuhi kebutuhan unit individu, kelompok, dan masyarakat di tatanan industri, pabrik, tempat kerja, tempat konstruksi, universitas, dan lain-lain. Nah, untuk perawat gerontologi itu memberikan asuhan keperawatan, melaksanakan advokasi, dan bekerja untuk memaksimalkan kemampuan atau kemandirian usia yang lanjut, meningkatkan dan mempertahankan kesehatan, mencegah dan meminimalkan kecacatan, dan menunjang proses kematian yang bermartabat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.